Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanfarisa Putri dan rekan saya Putri Gatsky. Kami dari SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Hari ini kami ingin membuat video wawancara tugas proyek sosiologi dengan tema permasalahan sosial dengan judul pernikahan dini di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2020, jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian, pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%. Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah kota. Baik, di sini kita sudah kedatangan narasumbernya dengan kakak siapa? Kakak Muhammad Utinales dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang bakal Kak Yoti jawab. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat kakak tentang pernikahan dini? Pendapat saya tentang pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah batas usia, itu menurut hukum. Dan kalau menurut agama, pernikahan dini itu pernikahan yang boleh dilakukan tapi tabu boleh dilakukan tapi sedikit tabu. Ya, apalagi pada masa pandemi kali ini, pernikahan itu marak sekali terjadi. Walaupun sudah diberi regulasi tentang pernikahan ini oleh pemerintah, nyatanya pernikahan ini masih saja tetap dilakukan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ada pertanyaan mengenai cara menghindari pernikahan dini menurut kakak. Baik, menurut saya pribadi cara menghindari pernikahan dini itu kita harus kenali dulu faktor-faktor penyebab pernikahan dini ya. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal menurut kakak. Faktor internal adalah iman. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memperkuat iman ya. Iman itu harus merupakan fondasi yang kuat untuk kita melakukan sesuatu ke depannya. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan tergiur dengan pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu disebabkan pertama hubungan di luar nikah yang mengakibatkan pernikahan. Nah, itu kan termasuk dari penurunan iman. Nah, itulah faktor eksternal ya yang saya sebutkan tadi, seperti lingkungan. Kita harus menyadari bahwa pernikahan dini itu sesuatu yang akan berdampak buruk ke depannya. Ya. Dampak baiknya emang ada, yaitu untuk menghindari zina bagi yang pernikahan ini tidak melakukan zina. Ya. Tetapi faktor buruknya itu lebih banyak daripada faktor baiknya. Contohnya, kita belum punya kesiapan secara ekonomi, secara finansial. Nah, dengan kita punya stereotip seperti itu, kita bisa berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan ini. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban menurut Kak Yoti. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Ini apa motivasi kakak untuk banyaknya orang di luar sana agar terhindar dari pernikahan dini? Baik, motivasi kakak untuk orang-orang di luar sana agar terhindar dari pernikahan dini. Yang pertama, kita pentingin orang-orang di belakang kita. Siapa? Yaitu orang tua, keluarga. Kita mikirin mereka. Kalau kita masih di bawah umur, belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan finansial, kita sudah melakukan pernikahan dini, yang bakal berdampak itu orang tua. Mereka akan menanggung kita dan hal lain ke depannya. Jadi kita punya prinsip kalau kita tidak mau merepotkan orang lain maupun diri sendiri, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa jawaban dari Kak Yoti. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pada Kak Yoti, terima kasih. Ya, sama-sama. Video dari kami semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.